membaca garis tangan manusia, palmistry, sebenarnya bukan untuk meramalkan peristiwa di masa depan, melainkan untuk melihat analisa SWOT, mengevaluasi kekuatan, strengths, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman, threats, pernah, sedang dan akan dihadapi oleh seseorang dalam kehidupannya. Bagaimana cara membaca garis-garis tangan ini? Simak artikel berikut. Cara membaca garis tangan 1. Keterangan. Garis hati, heart line, garis kepala, head line, garis kehidupan, light line, garis nasib, fate line. Tidak semua orang punya garis ini ya. 1. Pemilihan telapak tangan. Cara membaca garis tangan. Gunakan tangan non-dominan agan sebagai tangan yang akan dibaca. Tangan dominan adalah tangan yang digunakan untuk makan, menulis, mengambil barang. DLL jika agan kidal maka tangan dominannya adalah tangan kiri. Nahik akan dibaca nanti adalah yang kanan. Sebaliknya jika agan tidak kidal, tangan dominan adalah yang kanan. Nah yang akan dibaca adalah tangan kiri. Catatan. Jika ada garis tidak terdapat di tangan dibaca, tangan non-dominan, maka agan coba lihat di tangan yang dominan. Tangan non-dominan menunjukkan karakter diri agan diekspresikan keluar dan mudah dibaca oleh orang lain. Tangan dominan sebaliknya, inilah bagian dari karakter agan yang tersembunyi. Jika ada garis tidak ditemukan di kedua tangan, bukan berarti agan bernasib buruk. Orang-orang ISPT ini biasanya harus bekerja lebih keras daripada lain untuk mencapai sesuatu. Cara membaca garis tangan 2. Garis hati. Cara membaca garis tangan 3. Cara membaca garis tangan. Garis hati mengindikasikan ketenangan emosi, tingkat depresi, tingkat keromantisan dan kesehatan jantung seseorang. Jika garis ini dimulai di bawah jari telunjuk, agan cenderung suka bergonta-ganti pasangan, tidak puas dengan satu kehidupan cinta agan perlu bertemu pasangan klop dan cocok di banyak hal. Dimulai di bawah jari tengah, dalam percintaan, agan cenderung egois dan ingin mendominasi pasangan. Agan lebih tepat jika bertemu pasangan submisif, mau didominasi dan diatur. Berawal di tengah, tidak ada kecenderungan ke jari manapun, mudah jatuh cinta, mudah kasihan dan gampang percaya ke orang lain. Pendek dan lurus, kurang romantis, namun bukan berarti agan tidak bisa mencintai dengan sepenuh hati, hanya tidak suka basa-basi dan ngegombal aja. Dan jika menyentuh garis kehidupan, cenderung mudah patah hati, putus asa, lebih gampang depresi, gampang sakit hati, mudah galau, bergelombang, punya cerita cinta yang berliku-liku, banyak mantan pacar tanpa double. Agan menyukai mengasihi mencintai apapun atau siapapun dengan sepenuh hati tanpa seperti jalinan rantai, cenderung temperamen, tidak sabaran, guratannya dalam dan jelas, ekstrovert, mengekspresikan emosi dengan jelas, guratan tipis, pendiam, introvert. 3. Garis kepala. Cara membaca garis tangan 4. Garis kepala melambangkan kemampuan belajar, beradaptasi, intelektualitas dan gaya komunikasi. Jika garis ini tampak lurus, agan orangnya textbook, harus sesuai peraturan, cenderung menggunakan pendekatan ilmiah baku, berpikir secara runtut dan sistematis, melengkung, agan senang mencari solusi alternatif, berpikir out of the box, intuitif dan spontan, terpisah dari garis kehidupan. Agan menyukai petualangan seorang diri, senang traveling tapi sendiri saja. Sangat solitaire, cenderung bergelombang, punya tingkat atensi singkat pada sesuatu hal, gampang bosenan, guratannya tipis, kurang senang berpikir mendalam, cenderung tidak berpikir panjang, guratannya dalam, dapat berpikir dengan jernih dan dalam, apalagi jika garisnya panjang, tampak seperti rantai, lebih banyak terpaku pada pikiran-pikiran sendiri. Jadi tidak melangkah kemana-mana, pendek, bahkan pendek sekali. Coba lihat di telapak tangan dominan, karena ini bisa jadi pertanda jika agan tidak mengekspresikan keluar intelektualitas, gaya komunikasi agan pada orang lain dengan jelas. Ada banyak garis-garis kecil memotong garis kepala, menandakan banyak kejadian yang memerlukan pengambilan keputusan strategis dengan cepat dan spontan. Terputus, ada inkonsistensi prinsip,
Agan senang berganit-ganti ideologi, pemikiran dan tidak konsisten dengan keputusan yang diambil sebelumnya. 4. Garis kehidupan. Garis kehidupan. Cara membaca garis tangan garis ik ini menyimbolkan kesehatan fisik secara umum, well-being, kemampuan tubuh dalam menghadapi penyakit atau gangguan fisik lainnya. Jika garis kehidupan dimulai persis di bawah jempol atau amat dekat dengan jempol, agan cenderung mudah lelah, gampang capek dan kehabisan tenaga. Jika agan merasa ini betul, tambahlah porsi olahraga dan makanan sehat tampak bergelombang, punya banyak energi untuk melakukan pekerjaan apapun. Panjang dan guratannya dalam, secara umum berada di tingkat kesehatan yang baik ada dabil. Agan punya vitalitas sangat hebat, jarang sekali merasa capek. Ada lingkaran kecil, menandakan kecelakaan gangguan kesehatan serius tampak seperti rantai. Secara umum agan sering didera penyakit baik ringan berat. Solusi, perbanyak olahraga dan terutama makanan sehat. Terputus, ada perubahan gaya hidup yang dialami agan.